Kalau untuk keunikan sendiri, Taman Lembah Dewata ini kita sebutkan dari sejarahnya dulu. Jadi Taman Lembah Dewata ini pertama kali ada di tahun 2019 gitu tepatnya. Di mana waktu itu kita tuh namanya masih Ganesha Horse Equestrian, di mana kita tuh sini fokusnya sekolah berkuda dulu. Lalu dari direksi itu melihat bahwa ada potensi besar untuk tempat wisata di Taman Lembah Dewata ini, maka dibuatlah namanya dengan Taman Lembah Dewata. Ambil konsep, kalau bisa lihat mungkin sekilas seperti konsep Bali ya. Tapi Taman Lembah Dewata ini sejatinya tuh mengambil konsep Nusantara, Jawa, dan Bali. Makanya di sini kita ada mini candi juga di sebelah kanan. Lalu kita juga ada banyak situs-situs yang banyak Balinya, terutama yaitu Pura Ulundanu yang kayak ada di Bali, seperti itu. Dan pura ini juga sebenarnya kita memang replika. Jadi replika itu memang kita ukuran itu disamakan sama seperti pura di Bali, seperti itu kurang lebih. Kalau keunikannya sendiri, kita pasti menunjukkan di sini sisi alamnya. Karena dari namanya juga Taman Lembah Dewata. Jadi kita di sini memajukan konsep alam lembah yang ada di sini. Di mana danaunya sendiri ini kita bukan danau alami, tapi danau buatan. Karena dulunya ini danau ini sebagai kebun sayur, dan diubah oleh direksi juga sebagai salah satu tempat wisata, yaitu kita namakan danaunya Situ Pandawa. Gitu. Dan ini mulai dibuka tahun 2019 dan mulai berjalan saat ini juga. Lalu kita terkendala COVID di tahun 2020-2021, dan akhirnya kita bisa sampai sini hingga tahun 2024 tuh kita hitungan memang masih baru. Kalau artefak atau museum kita nggak ada, tapi kalau untuk sejarah, fun fact dan sebagainya kita ada. Mungkin nanti adik-adiknya bisa lihat ada fun fact yang tersebar di Taman Lembah Dewata juga. Ada di pulau yang di sini, ada yang dekat pura itu ngejelasin kenapa sih pura itu dinamakan pura yang seperti di Bali. Karena pura itu ada 11 tingkatan, bisa dihitung di sini. 11 tingkatan itu menggambarkan juga sejarah-sejarah kenapa sih harus ada 11 tingkatan, kenapa nggak 3 aja, kenapa nggak 4, kenapa nggak 5. Itu dijelaskan. Kalau untuk sejarah sendiri enggak, karena kita ini bukan situs sejarah, melainkan Taman Lembah Dewata ini adalah wisata alam yang mengusung konsep tadi Nusantara, Jawa, dan Bali. Penginapan. Seluruh fasilitas yang tadi adik-adik jelaskan juga itu kita ada untuk tempat makan, restoran, dan juga satu lagi tadi apa? Toilet ya, toilet kita juga tersebar di seluruh titik di Taman Lembah Dewata sendiri. Tapi kalau penginapan kita masih dibangun. Mungkin bisa lihat nanti pas di parkiran tuh ada jalan naik ke atas nih, yang di parkiran belakang itu kita ada villa yang sedang dibangun. Untuk proyek sendiri kita mungkin baru jadi di tahun 2025 akhir. Kebanyakan wisata yang berkunjung tuh dari daerah mana aja sih Pak? Kalau wisatawan berkunjung tuh pasti kita didominasi oleh domestik dari dalam negeri. Tapi kalau misalnya disebutkan kalau dari paling banyak tuh dari daerah Jawa Timur, lalu daerah Jabodetabek tentunya, khususnya di bagian di daerah-daerah kota-kota besar seperti Jakarta, Tangerang, Bekasi, kebanyakan kalau kunjungannya. Dan sendiri dari mancanegara kita ada dari Malaysia, dari Arab juga, dan dari beberapa negara-negara di Eropa, tapi nggak banyak. Kalau pemasaran sendiri kita, kalau saya dari sisi Markom, kita memakai konsep dari online sosial media, lalu Instagram dan TikTok juga. Saran lainnya kita juga ada aktif gencar memasarkan melalui sales di sini. Jadi kan sales-sales yang mempromosikan Taman Lembah Dewata ini secara langsung maupun tidak langsung. Kalau secara tidak langsung tadi kita menggunakan sosial media. Dan kalau untuk secara langsung ya kita dari tim sales sendiri, mereka tuh menawarkan produk dari Taman Lembah Dewata ini ke perusahaan, ke sekolah-sekolah, ke rumah sakit, tingkat ibu-ibu PKK juga kita tawarkan. Karena di sini kita untuk marketnya sendiri menyeluruh, baik mau pekerja kantoran sendiri atau pekerja rumah sakit, semua anak-anak sekolah kita di sini menerima. Karena kita juga di sini biasa menerima kunjungan rombongan. Tuh, kunjungan rombongan di sini kita ini salah satu tempatnya dermaga. Dermaga ini biasa ditempatkan untuk private event. Barangkali kalau misalnya pengen mau mengadakan acara ibadah, mau mengadakan acara lainnya. Jadi kalau tempat ini dermaga sendiri kita maksimal menampung sampai 60 pax. Kalau shelter keong yang ada di sini itu di 700 pax maksimal. Itu untuk target market sendiri. Kalau festival kita biasa ada 2 di tahun ini yang sedang kita rutinkan. Untuk pertama kita ada Food Bazaar Festival, itu biasa diselenggarakan setelah Lebaran. Jadi setelah Lebaran dari puasa itu kita biasa mengadakan Food Bazaar Festival.
Dimana kita di sini memang mengusung konsepnya itu beda-beda. Untuk tahun kemarin itu kita mengusung konsepnya adalah makanan lokal yang ada di Lembang. Jadi kita di sini memajukan juga UMKM lokal yang dimana mereka kalau misalnya ingin berjualan di dalam Lembang sendiri, kita bakal buka, kita bakal izinkan mereka untuk berdagang. Yang kedua kita ada festival Imlek juga. Kita kalau untuk Imlek itu ada mengadakan ngundang barongsai di sini. Sekian dari pertanyaan kami. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Amar telah meluangkan waktu untuk kami. Selanjutnya kami akan memperlihatkan apa saja yang ada di Lembah Dewata. Belakang saya ada pura dari Lembah Dewata, yaitu asal kata dari akhiran bahasa Sanskerta, yaitu pur, puri, pura, puram, kore yang artinya adalah gerbang. Tapi di sini ada patung Mama Sinta. Ternyata danau ini tuh bukan danau sungguhan, melainkan danau dari buatan yang ini apa namanya? Namanya Meiri. Sekian dari kelompok 5. Sampai jumpa lagi. Dadah.